materi yang sudah Kak Helin, apakah bisa buka materinya yang sudah di-share? Bisa, Kan, Sir. oh ya, tapi akan saya pandu dari screen saya ya. Jadi nanti barangkali ada misalkan apa khawatir ada trouble apa dan lain sebagainya, nanti kita bisa tetap lanjut. Tapi tetap akan saya pandu lewat screen saya. Oke, sebentar saya izin untuk menutup pintu sebentar. Oke. Apakah bisa lihat screen saya? Bisa, Sir. Siap. Kita langsung ke ke topik 6. Hati-hati dengan negative expression. Ya, ini cukup sering keluar dalam soal TOEFL. Negative expression biasanya kita akan mencari tuh, akan mencari jawabannya agak kesulitan karena tidak ada kata yang sesuai atau yang pas di multiple choice-nya. Biasanya kita menggunakan sinonimnya yaitu berupa bisa menjadi antonimnya tapi menggunakan not atau sebaliknya. Contoh kata misalkan kata fast atau fast. Itu kita akan melihatnya bisa menjadi not slow misalkan atau beautiful ya. Beautiful itu menjadi not ugly. Kemudian misalkan beautiful juga bisa not bad atau it's very nice misalkan sama very nice that's bisa juga not bad juga dan seterusnya. Jadi kita biasanya di soal TOEFL-nya itu sering sekali pembuat soal dia mencantumkan kata-kata negatif atau not. Jadi kita harus jeli betul. Contoh di sini soal misalkan yang ini ya. How did yang ini? Oke, how did they get to their grandmother's house in mine in Maine in only 5 hours? Bagaimana mereka bisa sampai ke rumahnya nenek nenek mereka di Maine hanya dalam waktu 5 jam? Dia bilang they didn't drive slowly. Ada kata slowly, ada kata didn't. Mereka tidak berkendara dengan pelan. Berarti artinya banter atau cepat. On the trip to Maine, what does the woman say about the trip? Jadi balik kita lihat buku di buku atau di soal di multiple choice-nya, they drove rather quickly. They drove rather quickly. Ya, di situ ada kata quickly, jawabannya adalah yang itu. Quickly adalah lawan dari slowly. Tetapi karena di situ pakai negatif, maka equal atau sama dengan positif akhirnya. Jadi negatif ketemu slowly, slowly itu tidak berarti itu artinya dia pelan. Berarti kalau dengan tidak berarti tidak pelan, berarti artinya cepat. Sehingga jawabannya adalah yang alfa. Kemudian yang Bravo, they couldn't have driven more slowly. Itu sebagai distractor-nya atau pengecohnya. Kemudian they wanted to travel slowly to Maine. Pakai kata slowly. Kemarin salah satu tipsnya adalah jangan kita pilih kata yang sama dengan yang ada di dialog. Kalau kita pilih yang itu kemungkinan besar itu adalah distractor-nya. Jadi kata slowly di sini kita hindari ya. Jadi B dan C dia menggunakan kata slowly. Kita hindari. Kemudian yang delta, they didn't drive to Miami. Oke, sehingga jawabannya adalah yang alpha.
Kemudian contoh di sini, kata misalkan kata yang barangkali bisa dijadikan acuan, misalkan kata ini, Tom is not sad about the result. Tom is not sad about the result. Tom tidak sedih dengan result hasilnya. Artinya berarti happy. Tidak sedih, berarti happy. Nobody arrived on time. Nobody arrived on time. Artinya berarti late. Ya, nobody arrived on time. Berarti late maksudnya. Sal never works hard. Sal never work hard. Berarti lazy maksudnya. Lazy. Kemudian kita juga bisa biasanya kita melihat ada prefix atau kata ada in, ada this. Contoh, the patient was insane. Insane meaning not sane. Berarti tidak waras atau crazy atau gila. Kemudian misalkan kata like and dislike misalkan ya kata eh I dislike the menu misalkan. Dislike artinya not like. Sama dengan berarti apa berarti? Not into ya, not into berarti dia tidak suka atau not happy with that dan seterusnya. Oke, sekarang langsung saja mungkin ini contoh soalnya nanti bisa dibaca sendiri oleh Kak Helin nanti. Ini ada contoh soal bagaimana contoh soal TOEFL menggunakan eh, expression negatif ya, negative expression. Contoh satu saja, nomor satu misalkan ini, I can't seem to get the door unlocked. Oke, ada Kak Tika baru gabung. Langsung saya langsung ke topik 6, Kak Tika. Nah, Oke, siap, Sir. siap. Lagi kita, oke, ini contoh kita bahas soal exercise 7 ini ya. Jadi di sini contohnya ada di sini misalkan kata nomor satu man dan woman. I can't seem to get the door unlocked. That isn't the right key for the door. Saya nampaknya nggak bisa nih me- membuka membuka pintunya. Kemudian dia bilang, that is not the right key for the door. Ya, mesti itu bukanlah right key, kunci yang tepat atau yang benar untuk pintunya. What does the woman mean? Apa sih maksudnya wanita tersebut? Jawabannya adalah A. The key in the drawer is on the right. Apakah the key Apakah yang A ini the key kunci in the drawer di drawernya itu tarikan itu is on the right di sebelah kanan? Bukan ya, karena yang dimaksud bukan posisi yang sebelah kanan, tapi right key maksudnya key-nya tidak benar. Berarti right di sini dia berfungsi ya hanya mengecoh saja. The man should write. Nah, kemudian kata write di sini sama dengan write. Kalau kita dengarkan pronunciation atau pelafalan kata write dan write itu hampir-hampir mirip. Kalau kita tidak fokus, mungkin kita kira sama. The man should write the message on the door. Jelas kurang tepat. The man has the wrong key. Yes. Jadi kata not right key atau kunci yang tidak benar atau yang tidak tepat itu maknanya adalah wrong. Sama dengan wrong. Equal dengan wrong. Sinonim dengan wrong. Sehingga jawabannya adalah Charlie atau C. Yang delta, the right key isn't in the drawer. The right key isn't in the drawer. Kurang tepat juga karena kita nggak tahu informasi itu. Oke, kemudian nomor 2 dan nomor 3 itu contoh. Contohnya seperti itu juga ya, sama. Oke, jadi langsung saja. Oh sorry, kita langsung ke soal. Oke, soal latihan nomor 6. Jadi oke ini. Oke, saya tar sini ya. Siap-siap teman-teman. Ini bisa pakai screen di sini atau juga mungkin akan lebih enak saya buka langsung di websitenya saja. Practice. Oke. Oh, untuk cek sound dulu, apakah terdengar suara audio dari sini? TOEFL Exercise 7. In this exercise,
Apakah terdengar, teman-teman? Terdengar, Sir. Siap. Kita fokus tentang negatif ya. Dengan negative expression, mungkin maks mayoritas dari 10 soal ini tentang itu, tentang negative expression. Baiklah, kalau sudah siap teman-teman, akan kita mulai dari sekarang. Oke, saya mulai ya, langsung. TOEFL Exercise 7. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of negative expressions. Number 1. Are you going to take out the trash? I have no time to do it. What does the woman mean? Number 2. Are you worried about the interview? It's unimportant to me. What does the man mean? Number 3. Do you have all the notes for Psychology 101? I didn't miss a single lecture. What does the man mean? Number 4. Do you know the library's summer hours? I need to go there this evening. It's never open past 6 o'clock in the summer. What does the man mean? Number 5. How often should I water the plants while you're gone? No more than once a week. What should the woman do? Number 6. Did you enjoy your meal? That restaurant is very famous. The food was good, but I was dissatisfied with the service. What does the woman mean? Number 7. Do you think that Bob really wanted me to go home? He wasn't kidding when he told you to leave. What does the man say about Bob? Number 8. Can we finish this project before closing time? If we work on nothing else. What does the man mean? Number 9. Would you mind staying an hour more? I'd rather not. What does the woman say about staying? Number 10. Would you recommend the hotel where you stayed in New York? The hotel provided service that was unequaled. What does the man say about the hotel? Oke, teman-teman, apakah sudah terjawab semuanya? Atau ada yang belum? Nomor berapa kalau belum? Kalau boleh tahu. Kak Rini gabung juga, Kak Ingrid.
Ya. Oh, agak telat ya? Baru gabung, Sar. Oh, oke, Ya, maaf. nggak apa-apa. Iya, Kita maaf, Sar. kita mulai lagi ya, Jay. Jadi kita mulai barusan itu di topik 6. Sebentar. Saya ulangi sekali lagi. Bisa dijadikan untuk yang kedua, untuk teman-teman yang sudah bergabung mulai awal. Oke, sebentar. Oke, silakan fokus ke teman-teman. Fokus ke soal topik 6. Oke, saya ulangi lagi. Start from number 1. TOEFL Exercise 7. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of negative expressions. Number 1. Are you going to take out the trash? I have no time to do it. What does the woman mean? Number 2. Are you worried about the interview? It's unimportant to me. What does the man mean? Number 3. Do you have all the notes for Psychology 101? I didn't miss a single lecture. What does the man mean? Number 4. Do you know the library's summer hours? I need to go there this evening. It's never open past 6 o'clock in the summer. What does the man mean? Number 5. How often should I water the plants while you're gone? No more than once a week. What should the woman do? Number 6. Did you enjoy your meal? That restaurant is very famous. The food was good, but I was dissatisfied with the service. What does the woman mean? Number 7. Do you think that Bob really wanted me to go home? He wasn't kidding when he told you to leave. What does the man say about Bob? Number 8. Can we finish this project before closing time? If we work on nothing else. What does the man mean? Number 9. Would you mind staying an hour more? I'd rather not. What does the woman say about staying? Number 10. Would you recommend the hotel where you stayed in New York? The hotel provided service that was unequaled. What does the man say about the hotel? Oke, teman-teman, kita bahas ya.
Berapapun yang teman-teman dapat, mungkin sudah ada yang dapat semua, atau mungkin sebagian ada yang unsure, yang not really sure, atau nggak yakin, it doesn't matter. Yang penting sudah terjawab dan anggaplah sudah selesai. Oke, sekarang kita bahas. Saya dibahas mulai dari soal nomor 1. Oke, jadi ini topiknya tentang negative expression. Oke, number one, let's check it out. Kita mulai dari awal. TOEFL Exercise 7. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of negative expressions. Number 1. Are you going to take out the trash? I have no time to do it. What does the woman mean? Oke, any idea? Jawabannya apa? She is very busy. Oke, Oh, alpha berarti ya. Yes, sir. Yes, sir. Oke, any different idea? Different answer, maybe? Ada teman-teman yang jawab selain A? Everyone agrees with A? Yes. Oke, Alpha. boleh tahu kenapa kok alpha? Apa keywordnya tuh yang didapat? Dia bilang, Time to do it. I have no time to do it. Oke, time ya. I Doesn't have. time. Oke, doesn't have time to do it. No time, ya. Oke, berarti artinya nggak punya waktu untuk melakukannya. Artinya berarti busy ya. Oke, let's check once again to make sure apakah itu benar. Answer to the question. You should be particularly careful of negative expressions. Number 1. Are you going to take out the trash? Are you gonna take out the trash? Are you gonna take out the trash? Apakah kamu akan mengeluarkan sampahnya? I have no time to do it. I have no time ya. Negative expressionnya no time ya. I have no time atau I don't have time is the same. Berarti tidak punya waktu untuk melakukannya. Jadi negative expressionnya adalah have no time. Artinya arti lainnya adalah busy. That's very good. Benar teman-teman. Nomor 1 alpha. Saya rasa clear ya. Nggak ada yang ditanyakan ya untuk nomor 1. Tidak, sir. Oke, lanjut kita next ke second question. What does the woman mean? Number 2. Are you worried about the interview? It's unimportant to me. What does the man mean? Oke, number 2. What's the answer? Delta kah, sir? Oke, thank you Kak Helin. Any other opinion? Silakan. Kak Rini, jawabannya apakah? Delta, sir. Oke, It's not, it's unimportant for me. oke, Unimportant. and important. Oke, another opinion, please. Apakah ada selain delta? No. Everyone has the same answer. Yes, sir. Oke, berarti sepakat delta. Apakah kira-kira keyword, teman-teman? Unimportant tadi ya? Iya. Ya, oke. Coba kita cek apakah demikian. It's unimportant to me, gitu kalau nggak salah. Coba kita cek. Number 2. Are you worried about the interview? Are you worried about the interview? Are you worried about the interview? Apakah kamu deg-degan ya? Apakah kamu khawatir, nervous dengan interviewnya?
It's unimportant to me. It's unimportant to me. It's unimportant to me. Unimportant artinya berarti apa? Tidak penting. Nggak penting. Tidak Yes, penting. nggak penting. Berarti negative expressnya adalah unimportant. Pakai prefix atau awalan un. Kemudian important atau not important. Sama aja dengan not important atau tidak penting. Berarti maksudnya adalah yes, Delta, he is not concerned about the interview. Dia tidak terlalu concern tentang atau tidak terlalu mengkhawatirkan atau tidak terlalu mempedulikan interview itu. Karena tadi dia bilang not important, tidak penting. Oke. Kemudian di sini di structure-nya coba kita lihat. Important dimulai lagi di sini di alpha itu the interview is very important, bertolak belakang dengan eh, informasi yang ada di dialog. Kalau yang B, he's worried about the interview. Kata worried juga dikeluarkan lagi. Kemudian yang Charlie, what's the wearing to the interview is important. What he's wearing to the interview is important. Oke. Kata interview sama important dikeluarin lagi di sini. Oke, tapi yang benar adalah yang delta. Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh second speaker. Oke, very good teman-teman. Any question for number two? Clear ya? Clear, sir. Siap. Let's go to the next number three. What does the man mean? Number 3. Do you have all the notes for Psychology 101? I didn't miss a single lecture. What does the man mean? Oke, Alpha, sir. Alpha. Oke, very good. Another opinion. Oh, saya B, sir. Bravo. Yes. Oke, wah menarik ini ada dissenting opinion, ada perbedaan pendapat. Another opinion, maybe. Any more? Bravo, sir. Bravo. Oke. Ada yang jawab Alpha. Oh, oke, sorry. Ada yang jawab Charlie, mungkin? Delta? No, berarti possibility-nya antara Alpha dan Bravo ya. Oke. Oke, coba kita cek lagi satu persatu speakernya. Number 3. Do you have all the notes for Psychology 101? Do you have a note about the psychology 101? Do you have a note? Yeah, do you have a note about the psychology 101? Jadi apakah kamu memiliki, oh sorry, all notes ya. Do you have all notes for the psychology 101? Apakah kamu memiliki semua catatan untuk kelas psikologi itu maksudnya ya, psychology 101, 101. Terus dijawab sama si Man. I didn't miss a single I lecture. didn't miss The single. a single lecture. Jadi I didn't miss, kata negatif ekspresinya didn't miss. Any berarti itu maksudnya. Didn't miss any single lecture. Dia tidak pernah kelewatan Kuliah. satupun dari semua lecture. Oke. Ini memang agak nomor 3 ini memang agak double atau multitafsir ya. Karena si the first speaker dia itu memulai dengan konteks notes. Dengan topiknya notes. Artinya catatan. Kemudian dijawab sama si second speaker, dia nggak jawab langsung apakah dia punya semua catatan atau tidak. Tapi dia bilangnya dengan I didn't miss. Saya tidak pernah miss atau kelewatan satupun kelas tersebut. Nah, ini maknanya apa ini? Apakah yang A berarti he has almost all the notes. Artinya karena dia tidak pernah ketinggalan sama sekali, artinya berarti meaning means dia itu punya semua catatan. Atau yang langsung, yang bravo, yang sesuai dengan informasinya. His attendance was perfect. Oke, atau yang C, he went to all lectures but one. Terlalu kontradiktif dengan faktanya ya, dengan yang disampaikan. Karena dia karena dia bilang didn't miss any. Jadi dia perfect
masuknya. Kalau yang delta, he missed more than one psychology class. Juga kurang relate dengan informasinya. Sehingga ini ada A sama B. Kira-kira kalau dari lihat dari dua tadi itu, sorry, dari dialog tadi itu, kira-kira lebih condong ke A apa yang B kira-kira? Ada yang bisa membantu mungkin atau punya argue, bisa ada argumen? Nah, kalau argumen saya ya, Sir. Iya. Soalnya dia yang kemarin kata Sir, kalau kita memperhatikan yang speaker kedua, itu speaker Hmm. pertamanya juga diperhatikan. Yep. Jadi kalau konteksnya dia speaker pertama bertanya tentang notes, mungkin kalau dia memaksudkan dia nggak melewatkan satupun lecture-nya, ya jadi ya dia punya hampir semua Semua catatan notes. gitu. Iya. Iya, iya, oke, oke, oke. Oke. Dengan bagaimana dengan yang B? Ada argumen? Eh, mungkin salah satunya ya, Sir. Karena saya Hmm. tuh kurang yakin dengan kata almost itu loh, Sir. When Oh, I has oke. all the notes, kenapa nggak itu aja? Misalnya gitu. Almost sangat nyaris kan, yuk, Sir? Iya, nyaris, nyaris, betul, betul, betul. Gitu. Wah, Oke. kenapa nggak he has all the notes kayak gitu? Itu aja sih, Sir. Makanya tadi itu agak apa ragu dengan A awalnya gitu. Kenapa akhirnya Oh, pilih iya, iya, iya. Oke. Lagi another opinion, maybe ada lagi? Atau argumen? Silakan. Ada? Oke. Jadi, ini memang saya sendiri juga ketika menjawab juga agak gitu ya, multiple, apa multi tafsir ya. eh Kalau gini, kalau secara kepastian, memang kebetulan ini A itu potensial, B juga potensial gitu ya. Karena kalau kita artikan yang A tadi dia bilangnya kan bahas tentang notes ya, tentang notes. Jadi apakah kamu memiliki semua catatan dengan kelas psikologi 101? Terus dia bilang saya tidak pernah ketinggalan satu kelas pun gitu. Nah ini makanya ini multi tafsir. Berarti kan maksudnya berarti dia mungkin eh dia memiliki semua. Tapi betul, saya Kak Rini ya barusan ya yang bilang ya. Katisnya dia bukan has all the notes, tapi ada kata almost. Nah, inilah pinternya pembuat soal. Jadi di situ ada kata almost. Berarti almost ini menandakan ya hampir kan berarti ya not 100% gitu. Sehingga cacatnya yang A itu di situ gitu. Kebetulan kok yang B itu ada jawaban tentang tafsir yang satunya. Tafsir yang satunya berarti kan kalau didn't miss any class atau didn't miss all the class itu berarti the attendance was perfect. Itu tafsir satunya. Kan ada dua tafsir itu. Nah, kebetulan yang tafsir satunya ini tidak catat sama sekali. Berarti kan equal, meaningnya equal ya. Dengan didn't miss any class dengan attendance was perfect itu sama meaningnya, setara. Tapi kalau yang alpha itu tafsir satunya tadi itu benar, tetapi ada kata almost di situ. Nah, almost inilah yang membuat akhirnya turun derajatnya. Nggak lagi equal. Karena harusnya he has all. Nah, almostnya nggak usah. Itu baru. A-nya benar. Dan lebih benar daripada yang B mungkin. Karena sesuai juga dengan topik yang dibahas. Yaitu tentang notes. Begitu. Ini agak tricky nomor tiga itu. Tapi saya appreciate yang jawab A juga. Kak Helin ya. Itu juga hampir benar. Saya pun juga akan tadi jawab yang A. Tapi setelah ada kata almost, oh ya betul. Almost itu dia menggugurkan itu tadi. Derajat dari equal tadi itu apa? Tingkat kesamaan, kesetaraan meaningnya gitu. Sehingga jawabannya yang bravo begitu. Oke. Any question mungkin silakan untuk nomor tiga. Berarti kalau nggak ada kata almostnya itu jadi Ya, bisa ya, Sir? jadinya lebih lebih ke A. Tapi saya sih yakin nggak akan mungkin ada soal TOEFL seperti itu. Kenapa? Karena itu pasti nggak lolos uji, nggak lolos apa? Nggak lolos kelayakan ya, verifikasi dulu kan. Kan TOEFL itu kan ada timnya. Setelah dibuat oleh tim penyusun akan ada tim verifikator atau editor. Saya yakin nomor tiga itu kalau bener almosnya hilang, terus B juga seperti itu, karena itu berarti ada dua jawaban yang memungkinkan benar, gitu.
Oke, Nah, ini makasih, Sir. memang dibuat seperti ini supaya kita terkecoh. Jadi ada dipasang kata alamat di situ supaya kita jawab itu gitu. Karena itu notes-nya di situ menarik sekali dan dia sangat relate dengan topik yang pertama. Gitu. Gimana, Kak Herlin? Oke, mengerti, Sir. Terima kasih, Sir. Siap. Another questions or statement, please? Monggo, teman-teman kalau ada. Oke, kalau nggak ada, let's go to the next number, number 4. What does the man mean? Number 4. Do you know the library's summer hours? I need to go there this evening. It's never open past 6 o'clock in the summer. What does the man mean? Oke, number 4. C, Sir. Charlie, Sir. Oke, Sudah, ada dua pendapat. Ada B, Hah? Charlie, berapa? Sir. Charlie, Sir. Charlie. Semuanya Charlie? C, Sir, Charlie. Yes. Oke, semuanya Charlie ya. Ya, And another opinion, number 4. Nggak ada ya? Oke, does everyone agree with Charlie? agree, Sir. Oke, Agree. makanya agree ya, karena nggak ada yang menyampaikan pendapat yang berbeda. Oke, coba kita cek lagi. Kata apa sih teman-teman yang keywordnya? Never open past 6 o'clock. Yes. Oke, never open. By. Ada kata by bukan? Pas. 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 Pas ya. Oke. Coba kita cek lagi. Number 4. Do you know the library's summer hours? I need to go there this evening. Do you know the library summer hours? I have to go there this evening. Apakah kamu tahu jam dari perpustakaan pada summer? Apa jam operasinya pada saat summer? Terus saya harus pergi ke sana sore ini. Dijawab? It's never open past 6 o'clock in the summer. What does the man Ya. mean? It never it's never opened past 6 o'clock this summer. Gitu ya, kalau nggak salah ya. Dia tidak pernah Iya. lewat dari jam 6 saat summer. Berarti jawabannya berarti yang Charlie. Charlie, yes. Charlie ya. Jelas banget ini ya. Jadi jawabannya jelas banget. Berarti ini ada kata pas di sini yang nomor yang A itu eh they pass the library at 6 o'clock sebagai distractornya atau pengecoh jelas kelihatan banget. The library opens at 6 in the summer. No. The library close at 6. Yes, betul. Atau by 6 artinya nggak lebih dari jam 6. You can check out more than 6 books. Ya, kata 6 juga digunakan lagi sebagai pengecoh. Tapi overall jawabannya adalah yang Charlie. Thank you. Great, teman-teman. Any questions? Number 4. Maaf ini No. kalau dilihat di webnya itu spasinya gandeng dengan nomor 5 yang delta. Itu terlalu ke bawah cetakannya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lanjut kita number 5. Let's check it out. Coba saya Oke, saya rekam lagi. Biasanya yang rekamkan Kak Isbat tadi habis Eh, kayaknya automatically kayaknya stop. Oke.
Gitu. Thank you. Ini udah saya rekam lagi. Oke, Ya. number 8 ya. What does the man say about Bob? Number 8. Can we finish this project before closing time? If we work on nothing else. What does the man mean? Oke, tafsirnya apa ini? Nomor 8. Any idea? Alpha, sir. Oke, Kak Alfa. Another opinion? Karini? Charlie, sir. Charlie, oke. Ada dua tafsir ya. Oke. Oke, good. Nah, yang lainnya? Antara dua itu, apakah ada pendapat lain? No, no more ya. Jadi ada dua possibility-nya, Alpha atau Charlie. Oke, once again kita cek. Bilang apa sih? Sorry, apa sih Number 8. yang didapat keywordnya? Nomor 8. Tadi apa ya? Apakah mungkin Project maunya, project ya. iya, mung- mungkin dikerjakan kalau tidak ada yang dikerjakan lagi gitu. Maksudnya gimana ya tadi saya Oh, oke, bahasnya? itu yang jawabannya second speaker ya. Iya, Yang saat. second speaker bilang gitu ya. Yang Iya. si first speakernya bilang gimana tadi? Mungkin nggak Eh, gitu ya. iya mungkinkah? Iya, mungkin nggak kita. Mungkin nggak proyeknya itu selesai. Terus Iya, si saat. cowoknya bilang, mungkin kalau nggak ada lagi yang dikerjakan. Apakah seperti itu? Coba kita cek lagi. Number 8. Can we finish this project before closing time? Can we finish this project before closing time? Can we finish the project before closing time? Dapatkah kita menyelesaikan proyek ini sebelum closing time? Waktunya selesai. If we work on nothing else. If we not working on nothing else. Ya, berarti if we not working on nothing else. Jika kita tidak mengerjakan sesuatu yang lainnya. On something else ya. If we not working on something else. Jika kita tidak mengerjakan sesuatu yang lain. Berarti artinya jika kita tidak bisa selesaikan kalau nggak ada kerjaan lainnya. Berarti tafsirnya ini yang cocok yang mana ini? A, B, C, D, 8. Apakah yang Charlie? Apakah yang Alpha? Alpha, Uh, Alpha any ya, Sir. argument? Silakan, Katika. Eh, Kalau saya Alpha, Sir, karena kayak mana ya? Berarti kan memang belum, maksudnya memang nggak jelas juga ya maksudnya, Sir. Oke, Mungkin 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 bisa terselesaikan, mungkin bisa nggak terselesaikan gitu dia. oke, oke. Eh, dia bilangnya nggak, anu ya, nggak, nah, maksudnya nggak clear gitu ya. Iya. Dia nggak jawab, yes we can, nggak jawab gitu. Heeh. Jadi dia coba menggunakan bahasa lain untuk menyampaikan sesuatu yang not clear. Belum, Yes. belum, belum 100%. Dia bilangnya if we, dia nggak jawab apapun, langsung dia jawab if we not working on something else. Jika kita tidak mengerjakan sesuatu yang lain. Oke. Kalau yang Charlie, tadi yang Charlie gimana? Ada argumen? Ya, Charlie tuh ya Ada untuk ini. saat ini ya impossible untuk finish gitu loh, Sir. Maksudnya Maksudnya ya, berarti ya. karena ya nanti atau kalau kita udah nggak ada Kerjaan. Oh, oke. ini, Oke, tafsirnya gitu. Jadi ya ya nanti kalau kalau sudah nggak ada kerjaan berarti kita bisa menyelesaikan. Berarti untuk sekarang nggak bisa selesai gitu ya maksudnya. yes. Oke, oke. Coba kita lihat lagi ya.
If we work on nothing else. If we work on nothing else. Tadi bilangnya if we work on nothing else. If we not working on nothing else, sir. Iya, dia bilang gitu ya. Coba. Jadi jika kita tidak mengerjakan yang lainnya, berarti ini semacam conditional sentence ya, pengandaian. Hmm. Iya. Ya, ya. Jadi kayak Menarik. ada syarat-syaratnya. Jadi ada syaratnya supaya selesai berarti kan harus fokus gitu maksudnya. Nggak boleh nyambi yang lainnya gitu. Itu bisa selesai. Kemudian di sini kalau yang Charlie, it is impossible to finish. Pertanyaannya kira-kira sudah terkonfirm nggak itu kira-kira impossible to finish? Kalau dia nggak, maksudnya melakukan hal yang lain, selesai gitu, Sir. Tapi Oh kalau dia ya, melakukan hal yang lain, nggak selesai. Jadi bingung. oke. Bagus, sir. Eh, ya ini menarik yang pembahasan nomor 8 ini karena sama nomor 3 tadi. Dia ini apa Bohong. namanya hampir menjawab gitu. Kalau yang A, the project will take all the effort. The project will take all their effort. Ini kan mereka tim ya, mereka tim berdua. Konteksnya kalau lihat dari percakapannya, eh mereka berdua itu ya sama-sama sekali lagi itu tafsir juga dari pernyataannya. Mereka berdua ingin menyelesaikan itu. Akhirnya si cewek itu bilang, tanya ke si cowok, mungkin nggak kita mengerjakannya sebelum closing time gitu. Kemudian si cowok bilang, if we, nah ini sebentar, ini tadi if we no work apa if we work on nothing else. Ini agak berbeda soalnya. Coba kita cek lagi. Kalau saya tadi kayak saya dengar saya if we not work. Kalau dia bilangnya if we work on nothing else. Apa sebentar? If we work on nothing else, gitu kah? If we work on nothing else. Sebentar. What does the man mean? Number 8. Can we finish this project before closing time? If we work on nothing else. If we work on nothing else. Kalau kita Work on ya, sir. work on Work ya. on. Not work but work on. Iya. Kalau Work kita on. mengerjakan Di- nothing else. Tidak ada yang lain atau ya sama sih sebenarnya. Kalau kita tidak mengerjakan yang lain, if we work on nothing else. Kalau kita mengerjakan apa namanya? Work on Ada nothing else. kerjaan lain nggak, sir? Ya, nothing else. Nggak ada lagi. Kalau kita work on nothing else. Kalau kita nggak ngerjakan sesuatu lagi yang lainnya. Maksudnya, kalau kita nggak menyelesaikan, sama-sama menyelesaikan sesuatu yang lainnya gitu. Ya sama sebenarnya hampir-hampir mirip ya. Cuma di situ kalau kita lihat, kalau kita nggak ada barengannya. Berarti ini mungkin di situ ada barengan ngerjakan sesuatu yang lain mungkin ya. Soalnya dia bilang if we work on nothing else. Ada if di situ jika kita tidak ngerjakan sesuatu yang lainnya. Berarti kan di mereka sebenarnya ngerjakan sesuatu yang lain gitu. Nah, sehingga ini bisa juga sih yang kalau yang nomor 8 dari saya itu they have no other work to apa sorry. It is impossible to finish. Bisa juga masuk di situ. Kalau yang alpha, the project will take all their effort itu juga masuk. Nah, kalau seperti ini, soal seperti ini, maka ada dua tes seperti ini. Kalau saya pribadi, itu udah nothing, tulus sudah, teman-teman. Karena ini juga, kalau saya lihat kunci, itu jawabannya yang alpha. The project will take all the effort. Tapi saya pribadi argue. Itu yang Charlie itu memang dari tafsir, tetapi berdasar loh, maksudnya tafsir itu berdasar. Cuma ada kelemahannya juga. Kelemahannya gini, ini not clear juga. Apakah sudah terkonfirm bahwa kalau ini kan Charlie itu pakai to be-nya to be apa coba? Pakai is. It is impossible to finish. Bukan pakai may atau pakai possibility, pakai model. Ini ilmu structure ya teman-teman ya. Sehingga saya secara meaning yang C itu cocok,
Cuma setelah si amati, ternyata di situ pakai strukturnya pakai is. Kalau pakai is itu berarti sudah 100% impossible to finish. Tapi seandainya yang Charlie itu pakai kata may Hmm. not finish gitu, pakai may berarti mungkin tidak. Itu jawabannya. Yakin saya yakin jawabannya itu. Tapi kalau pakai is itu berarti sudah clear bahwa tidak akan mungkin selesai. Begitu. Sedangkan pernyataannya tadi if we pakai kata conditional. Untuk conditional itu berarti masih ada kemungkinan selesai, masih ada kemungkinan tidak, tergantung kondisi. Tapi artinya walaupun 90% bisa diselesaikan tapi tidak 100%. Sedangkan yang Charlie itu sudah terkonfirm 100%, 100% pasti nggak selesai. Sehingga karena masih ada juga ruang apa namanya yang tidak 100% mendukung apakah itu selesai karena strukturnya tadi pakai itu it is pakai apa present tense berarti itu fakta. Sedangkan tadi pakai conditional, maka kita nggak bisa jawab yang Charlie gitu. Mungkin ada opini? Silakan. Bingung ya, kira-kira? Apakah ada yang bingung? Silakan. Ini soalnya ini juga bahas structure kalau gini. Silakan ya, silakan. Kak Tika mungkin. Clear, sir. Jadi gini, kalau pakai present perfect, sorry, present tense itu kan salah satu kaidahnya present itu untuk apa namanya state the fact untuk menyatakan fakta gitu ya. Jadi kalau yang Charlie itu memang kelemahannya di situ. Jadi kalau pakai may gitu eh, atau could, saya yakin jawabannya itu. Cuma ini sama dengan nomor tiga tadi itu dia pakai almost. Kalau di sini dia pakai is. Ini juga matter begini nih ya. Apa istilahnya? Structure itu juga hmm, juga menjadi pengaruh juga gitu. Karena maknanya memang lain, sense-nya lain. Cuma kalau diartikan bahasa Indonesia, ya biasa aja gitu. Tapi kalau kita tahu strukturnya, itu kita akan lebih, oh ya, gitu. Oke, apakah Ya. clear? Sir, Silakan. eh, ternyata conditional type itu bisa masuk juga di ini ya, Sir ya. Kan conditional type kan ada tiga, Sir. Iya, masuk, Yang masuk. yang tiga kayaknya kemungkinan kecil nggak sih, Sir? Gak nyangka aja sih Gimana, conditional gimana, type Karin? kan jadi soal, ternyata bisa jadi soal di ini juga ya, Sir ya. Iya, iya. Bisa, bisa, bisa. Karena ya agak effort juga sih, Sir, sebenarnya untuk memilih opsinya gitu. Iya, betul, betul. Iya, ini Butuh waktu kayaknya ya. betul Kalau waktu, saya betul, maksudnya betul. setelah saya ini, oh iya ya, kayaknya Bener-bener, Mbak. Harus lancar memahaminya itu loh, karena ada if, you work. Iya, harus dibaca bener-bener ya. iya, Kalau betul. Jadi Oh, gini, kadang-kadang maksudnya memang apa? kalau kita artikan letter luck lo ya, letter luck itu nggak ada bedanya, nggak ada bedanya kalau di Indonesia kan. Tapi kalau kita belajar semantik sama sinteks, sinteks itu structure itu memang per susunan kata itu, per struktur itu, dia memiliki konsekuensinya masing-masing gitu. Sehingga ketika ada begini ini, kalau ada sesuatu yang mirip-mirip, nah itu kita harus masuk ke structure gitu. Karena ini A bisa, C juga bisa. Nah, sekarang pakai structure untuk mencari sesuatu yang lebih benar gitu. Dan pinter nah yang pembuat soal ini, nomor 8 ini, saya ya namanya aja mereka sudah expert ya. Jadi ya kalau kita bisa berdebat antara A dan C itu, tapi kalau lihat dari susunannya dia itu udah clear itu, udah clear. Yang C itu seakan-akan sudah tadi itu recordingnya harusnya bukan pakai if lagi, tapi udah yes we can gitu, yes we can't, we can't finish it itu. Tapi kan dia tak pakai if, artinya berarti membuka membuka ada possibility di situ. Sehingga harusnya Charlie itu supaya benar harusnya maka it eh it may not finish gitu ya. It may not finish. Dan mungkin nggak selesai. Hal itu benar. Itu benar. Gitu. Oke. Any Yes, statement? aman, Sir. Aman ya? Oke teman-teman. Kalau nggak ada, oke lanjut. Nomor 9. Paling tidak ada poin baru dari pembahasan kita.
Itu yang terpenting, bukan masalah kita menyelesaikan banyak soal ya, tapi banyaknya pembahasan ulasan itu yang lebih penting. Oke, number 9. What does the man mean? Number 9. Would you mind staying an hour more? I'd rather not. What does the woman say about staying? Oke, Delta, sir. Delta. Oke. Is there any different opinion? Semuanya sepakat ya, jawab Delta. Nomor 9. Oke, apa ada keywordnya apa, Kak? Hmm, tadi. Si doesn't. Eh, si, apakah kamu mau tinggal untuk 1 jam lagi? Yep, yep. I rather not. Gitu tadi. Oke, tadi ada bilang I'd rather not gitu ya. Coba Yes. cek lagi. Nah, maka seperti itu. Staying an hour more? I'd rather not. Yes, dia bilang you wanna stay 1 hour more. Terus dia bilang I'd rather not. I'd rather kan I would rather not. Itu sinonim dengan prefer. I would rather itu berarti kan maknanya kan lebih memilih tidak. Atau dia sinonim dengan prefer. Lebih cenderung untuk apa gitu. I prefer not berarti I prefer not berarti ya. Artinya I prefer not stay atau I prefer to leave. Yes, jawabannya betul Delta. She prefers to leave. Kalau yang Alpha, she doesn't mind an hour more. No, she would rather stay more than 1 hour. No, it's better to stay than go. No. Semua yang A, B, C ini semuanya kontradiktif dengan informasi. Kalau enggak, jawabannya adalah yang Delta. Kemudian kata-kata yang digunakan sama, mereka juga menggunakan si structure-nya sama. Menggunakan beberapa kata yang kata tadi hour, kemudian stay untuk distract. Oke, saya kira nomor 9 clear ya? Yes. Clear ya? Nggak ada any question? No? Okay, No. let's go the last number. What does the woman say about staying? Number 10. Would you recommend the hotel where you stayed in New York? The hotel provided service that was unequaled. What does the man say about the hotel? Oke, Unequal itu apa ya, sir? unequal itu tak ada bandingnya. Berarti bagus banget gitu, Sir. Yes. Oh, Unequal itu gak ada bandingnya ya, itu Sir? artinya. Unequal itu nggak ada Saya samanya pikir gitu. nggak Unequal. Oh, nggak unequal. itu. Kira. Tadi Oh, Dalam ya. negatif gitu artinya. artinya Iya, apa? Tidak sama. sama ya. Oh, paling tadi berarti kan tidak sama ya. Saya pikir jelek, Sir. Iya, Ya, sama, Mbak. Aku Oh, Wah, juga. gitu. nggak Oke. oke ya kan? Jadi aku cuma pertama A, ini aku Ini ganti jawabannya B. apa? A, B. Awalnya mana? ya, itu juga Bravo. A, kenapa E itu ya. apa, Sir? Oh, berarti E G. apa yang tadi itu? Bravo ya, Sir. Sorry. Ya. The survey attempt was no. Iya, iya, iya. Not too good. Eh, Apa saya, Sir, tulisannya? unequal tapi pakai ed. Unequal. Unequaled. Kayak mana sih? Unequal. Kayak mana sih? Unequal tapi kasih ed akhirnya. Jadi dia menjadi kata sifat unequaled. Gandeng semuanya itu ya. Unequaled. Gandeng semuanya. Coba saya ketik di ini apa di si chat unequal. Dia ada bandingannya. Sorry, got it. Eh, Unequaled. Begini, udah. Oh, unequaled. Oke, Sir. Ya, itu artinya perfecto. Perfect. Perfecto atau Biar perfect. itu ya, Sir. Unequaled. Iya, nggak ada bandingnya. Maksudnya nggak ada yang nyamain gitu loh. Kalau bukan tidak sama ya, tapi nggak ada yang nyamain.
Kalau kita Berarti artikan pakai bahasa. positif, positif di arti ya. Berarti positif dia. Kalau kita mengartikannya nggak sama, berarti nggak banding antara servisnya sama biayanya Mm-mm. mungkin gitu ya. Tadi coba kita lihat lagi. Enggaknya sih. Nggak sama sih antara biaya sama sama servisnya. Jadi makanya kita negatif jadinya cara manainya. Say about the hotel. Would you recommend the hotel where you stayed in New York? Would you recommend for the hotel when you stay at New York? Apa kamu mau merekomendasikan the hotel ketika kamu stay di New York? Dia bilang, The hotel provided service that was unequaled. The hotel provided the service that was unequaled. The hotel provided the service that was unequaled. Bahwa hotelnya menyediakan service yang unequaled, yang excellent gitu maksudnya, yang nggak ada bandingnya. Sehingga unequal itu negatif ekspresinya, sekelas cuma artinya yang paling pas di sini, oh ya, yang bravo ya, excellent Ya, service. berapa sih? Ya, yap. Tadi jawabannya yang awalnya. Ya, Eh, saya jawabnya aser karena nggak tahu arti maksud Oh, unequal. unequal ya. Taunya equal mungkin ya. Yes. Ya, berarti unequal equal kan berarti bagus tidak. kan, Sir? Kenapa? Kesannya kan positif kan kalau equal. Ah, Iya. Oh iya. kayaknya. Berarti kalau unequal berarti kan negatif ya, tidak. Iya Oh, gitu. oke, ya. Obat ini nggak bagus nih servisnya gitu. Oh iya, betul 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 betul. Oh, yang excellent. Excellent itu maksudnya. Unequal tuh nggak ada bandingnya maksudnya. Berarti bagus. Oke. Refleksi, evaluasi, statement dari 10 soal untuk topik 6 silakan. Ada yang ingin disampaikan? Apa kelemahannya dari 10 soal ini, teman-teman? Terus apa kelebihannya, sudah mungkin improvementnya apa? Monggo, bisa di-share. Curhat pribadi dengan 10 soal ini silakan. Refleksi. Karena siapa tahu itu ternyata sama dengan temennya yang lainnya. Jadi bisa sharing. Monggo, ada yang disampaikan? Untuk saya boleh Ya, monggo. mengupdate. Monggo, monggo hari ini. Eh, dari ini lumayan banyak sih salahnya saya, Sir. Mhm. Kayaknya Nggak apa-apa. saya dapat sesuatu yang baru untuk jadi perhatian saya pribadi, Mhm. bahwa ternyata negative expression itu saya perlu berhati-hati sekali, Sir. Kayak Siap. di nomor 8, eh, Mhm. 10, kayak gitu kan. Ya. Dimana saya nggak nyangka bahwa itu adalah kebalikannya Mhm. yang saya pikir unequal contohnya, Sir ya. Ya, Dan ya. itu negatif gitu. Ternyata tidak demikian. Dan untuk yang berikutnya sama seperti kemarin, Sir, ya tetap masih harus ini sih, fokus, lewat sedikit udah deh, Sir, buyar aja itu. Oh, Dan ya, ya. apa Betul. saya kan speak up, apalagi yang pertama ya, Sir. Kayaknya Ya, itu ya. sama. Terima kasih Kak Rini. Mudah-mudahan ada banyak hal ya yang didapat ya dari sesi hari ini. Sama butuh waktu, Sir, untuk memaknai kayak nomor 8. Ya, iya, iya, Baca siap. optik itu butuh butuh waktu yang nggak sedikit, seperti tidak jika dibandingkan dengan soal-soal sebelumnya. Iya, iya. Yang Kebetulan untuk soal memaknai yang di itu sini memang kebetulan soalnya memang wow. yang Saya bilang ini on. intermediate ke atas ya levelnya. Iya, Sir, itu Mm, ya, Sir. mm. Yap. Oke, Sir. Terima kasih Kak Rini. Ya, ini sama. Is there anyone else? Silakan, monggo. Buat saya, Sir, Ya, silakan. sama. Karena mungkin saya juga terlalu fokus di speaker kedua gitu ya, Sir ya. Oke. Kadang belum tentu sebagian di jawaban itu belum tentu yang speaker duanya itu Ya, yang betul. pilihan Ya, memang mayoritas, jawabannya. iya. Itu strategi kan ya. Kan memang harusnya sih Iya, kita harus mendengarkan full, the whole conversation. Harusnya memang. Karena yang diukur itu. Tapi kita kan pakai tips kan ya. Pakai tips and trick gitu kan. Berarti kan maksudnya tips and trick itu enggak 100% gitu. yes, benar, Ya. Sir. Berarti kita harus tetap aware, aware dengan yang the first speaker. Betul, betul. Terus monggo silakan ya. Lagi apa? Ya, terusnya teruskan Mbak. Ada lagi mungkin?
itu aja, sama selebihnya memang memang harus lebih fokus ini, mencuri waktu untuk membaca pilihan Oh ya, betul. ininya. Karena Harus itu. kalau tidak membaca dulu sepertinya agak susah untuk menjawabnya karena terlalu Ya, cepat ya. gitu ya, Sir. Iya, betul, betul. Itu aja sih saya, Sir. Betul sekali. Wah, banyak ternyata ya, ini apa, eh, point of view baru yang saya juga baru paham. Yang yang teman-teman hadapi ternyata memang seperti itu problemnya eh, di prakteknya. Oke, ada lagi mungkin? Nggak ada? Oke, saya harap mewakili apa yang sudah disampaikan oleh Kak Rini dan Kak Tika. Terima kasih teman-teman. Untuk yang topik ini saya rasa sudah selesai. Kita lanjut langsung. Masih ada waktu. Kita sekarang 15 masih ada waktu 15 menit. Sorry 10 menit. Mungkin saya akan bahas untuk yang topik berikutnya, topik 6 ya. Sebentar. Topik 6 ini. Double negatif meaning positif yang ini. Oke. Jadi ya Mas lagi-lagi ini masih ada kaitannya dengan topik sebelumnya yaitu tentang negative expression. Sekarang tapi negatif tambah negatif gitu aja intinya. Yang berarti bertolak belakang dengan negatifnya negatif expression itu sendiri. Jadi karena udah di double maka meaningnya positif. Saya rasa ini eh mungkin akan sama dengan sebelumnya. Jadi nggak ada yang terlalu perlu diperhatikan gitu ya. Cuma yang paling penting kita fokus saja ke katanya, kemudian kita bisa untuk mungkin menafsirkannya nanti. Coba contoh ini, contoh soalnya ini. I can't believe the news that I heard about the concert. Oke, kemudian dia bilang saya nggak bisa percaya the news that I heard about the concert tentang berita yang saya dengar tentang konser. Well, isn't impossible. Yang perlu digarisbawahi adalah isn't impossible for the concert to take place. Betul, it is impossible. Ini tidak mungkin. Berarti artinya mungkin. It is not impossible. Tidak for the concert untuk berlangsung ya. What does the woman say about the concert? Apa yang si woman katakan mengenai concert? Berarti artinya may take place. Ini kan contoh ini is not impossible. Berarti kan artinya possible. Atau sebentar, saya izin. Ya, tutup itu. Oke, sorry teman-teman. Ih, bayi saya menangis, jadi dimandiin. Ah, jadi teman-teman fokus saja. Tipsnya adalah fokus saja ke kata aslinya, main wordnya. Kemudian yang negatif itu langsung saja, pokoknya langsung muncul di benak kita bahwa itu berarti jadinya positif gitu aja. Tapi kata apa yang tadi disampaikan itu jangan sampai lewat, karena itu kuncinya. Jadi misalnya kata ini impossible-nya jangan sampai lewat. Kemudian is not impossible berarti ya tinggal kita menafsirkannya saja, berarti not impossible berarti ya possible maksudnya berarti. Oke, langsung saja mungkin saya coba langsung ke soal. Sorry. Ini satu contoh aja soalnya. Paula, you work so hard setting up the field trip. Paula, kamu bekerja begitu keras untuk mempersiapkan untuk mengatur the field trip tour ya. Field trip. I hope no one's unhappy with the arrangement. I hope saya berharap no one's unhappy. Berarti semuanya happy maksudnya berarti kan? Saya harap tak satu pun orang yang tidak bahagia. Berarti semuanya saya harap bahagia gitu kan berarti. What does the Paula mean? Di sini jawabannya adalah yang alpha. She hopes everyone, all one maksudnya everyone will be pleased. Semuanya akan senang. Gitu aja, simple sebenarnya teman-teman. Cuma nanti kalau kita putar audionya mungkin itu yang nggak jadi simple. Kalau kita baca seperti ini kayaknya simple ya. Oke, coba sekarang ini kita ada waktu berapa ya?
kurang 5 menit. Mungkin saya habiskan aja untuk bahas soal yang ini. Yang listeningnya kita mulai besok aja ya. Kita mulai besok. Oke, terus how was your history exam? I didn't study enough, so I didn't do well. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah eh di sini yang perlu digarisbawahi adalah I didn't study enough, so I didn't do well. I didn't do well ya. I didn't do well. Saya tidak melakukan dengan baik. What does the man mean? Jadi jawabannya adalah yang delta. His grade was poor because of inadequate preparation. Yang nomor dua ini nggak terlalu matter, nggak terlalu bermasalah untuk negatifnya. Coba yang nomor tiga. Were your friends able to get tickets for the concert? Apakah teman kamu bisa untuk mendapatkan tiket untuk konser? Si woman bilang, Mark couldn't get tickets for the concert and neither could Paul. Si Mark itu nggak dapat tiketnya loh. Begitu juga dengan si Paul. Berarti dua-duanya, kesimpulannya dua-duanya nggak dapat tiket. Jawabannya adalah yang Bravo. Both were unable to open ya. Mereka dua orang ini dia kemudian ditulis di sini yang Bravo itu pakai kata both. Keduanya. Keduanya antara si Mark sama si Paul. Oke. Dari contoh ini, apakah teman-teman mungkin apa ya ada yang mungkin merasa asing atau mungkin masih apa ya eh, kayaknya sulit? Monggo bisa sharing. Ini yang paling enak sebenarnya langsung di play, cuma waktunya kita terbatas. Habis ini sudah off Zoom-nya. Mungkin nanti teman-teman, kalaupun misalkan ada waktu, teman-teman bisa mulai sendiri, tidak apa-apa, latihan sendiri. Nanti kita bahas langsung. Jadi saya bahas muternya nanti langsung sekali aja. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita berpisah untuk meeting yang sekarang. Nggak jauh beda sih ini dengan yang sebelumnya. Intinya pokoknya kalau double negatif jadinya positif udah. Itu aja. Aman ya teman-teman? Oke, Sar. Oke. Atau mungkin gini, teman-teman bisa nyoba langsung soal ini. Audionya sudah dapat ya di website? Sudah dikasih kah? Sama Belum. belum? Di grup? Belum ya? Belum, Sar. Oh, dulu kayaknya pernah pakai yang di chat itu ya. Tapi kayaknya itu di chatnya Zoom ya. Oke, memang kalau misalkan memang nggak dikasih, it's okay. Berarti gini aja. Untuk ini kan kita meetingnya tinggal berapa kali ya berarti? 5 kali ya? Sekarang ke-6 kan, Sir? Sekarang kelima apa keenam? Kelima bukan? Mulai hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, oh ya 6 ya. Berarti Iya. ini sekarang topiknya topik ke-6. Ke-7, mau ke-7. Berarti akan saya percepat. Satu kali, dua topik untuk kedepannya. Supaya kita punya berapa topik? 17 ya? Kita ada 17 ya? 11, Sir. 15 ya? Ya, 15 topik. Berarti ya untuk mulai-mulai besok akan double-double gitu aja. Jadi mungkin saya pembahasannya akan saya nggak terlalu banyak. Coba nanti kita cek atau mungkin kita bahasnya 5 soal kalau misalnya ada waktunya. Ya terserah teman-teman nanti. Kita lihat aja yang paling maksimal yang mana. Gitu ya. Yang penting semua topik tercover dan nanti di endingnya teman-teman akan dikasih audionya mungkin untuk bisa evaluasi lagi. Oke, teman-teman, kalau udah ada yang ditanyakan, terima kasih banget untuk atensi, kehadirannya, kesediaan untuk hadir di sesi yang sekarang. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa didapat, begitu juga saya. Sehat-sehat selalu, insya Allah sampai jumpa besok di jam yang sama. Makasih teman-teman semuanya. Ya, Makasih, Kak. Sir. Makasih, Sir. Atur Thank nuwun. you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi